Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Agus Kurniawan dari Teknik Mesin semester 3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. NIM saya 14101200078. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Bu Istiqomah mata pelajaran ISBD. Nah, pertanyaan pertama, bagaimanakah bentuk-bentuk perubahan dari sosial budaya? Berikan contohnya dari setiap susuknya. Nah, jawaban dari pertanyaan pertama yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu berdasarkan dari proses atau waktu, berdasarkan dari pengaruh, berdasarkan dari penyebab, dan berdasarkan dari hasil. Nah, berdasarkan dari proses dan waktu, itu ada dua, perubahan secara lambat dan perubahan secara cepat. Nah, perubahan secara lambat atau evolusi yaitu perubahan yang berlangsung lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Contohnya, perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, itu perubahan secara lambat. Untuk perubahan secara cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung relatif cepat dan mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya, revolusi industri dan kemerdekaan. Nah, dan yang kedua, berdasarkan dari pengaruh. Itu ada dua, perubahan yang berpengaruh kecil dan pengaruhnya besar. Untuk perubahan yang pengaruhnya kecil, yaitu perubahan yang kurang membawa pengaruh langsung atau kurang berarti bagi masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, perubahan mode pakaian, mode rambut, atau fashion, dan sebagainya. Untuk perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang dikatakan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat apabila perubahan tersebut dapat mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat yang penting, seperti sistem kepemilikan tanah, sertifikat sosial, sebagainya. Contohnya industrialisasi. Nah, dan yang ketiga berdasarkan dari penyebabnya. Berdasarkan dari penyebab ini ada dua, perubahan yang dihendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dihendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dihendaki atau tidak direncanakan yaitu perubahan-perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Contohnya, proses pembangunan program KB, Pekan Imunisasi Nasional. Perubahan yang tidak dihendaki atau tidak direncanakan yaitu biasanya berupa perubahan yang tidak dihendaki atau terjadi di luar jangkauan masyarakat. Contohnya bencana alam, tsunami, gempa bumi, atau gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, dan yang keempat berdasarkan dari hasil. Dari hasil ini ada dua juga, perubahan yang membawa ke arah kemajuan dan membawa ke arah kemunduran. Nah, untuk perubahan yang membawa ke arah kemajuan atau progres, yaitu perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan masyarakat. Contohnya, penemuan alat-alat transportasi dan penemuan alat-alat komunikasi. Dan perubahan yang membawa ke arah kemajuan atau regres, yaitu tidak semua perubahan yang bertujuan ke arah kemajuan selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang dampak negatif yang direncanakan pun muncul dan bisa menimbulkan masalah baru. Contohnya, penggunaan handphone secara tidak langsung, mengurangi komunikasi fisik, penyalahgunaan narkotika, dan penggunaan transportasi yang menyebabkan polusi. Nah, dan itu tadi pertanyaan dari nomor 1. Dan sekarang saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2. Apakah akibat dari perubahan sosial budaya dari segi negatif dan positif? Berikan contoh dari kedua sisi tersebut. Oke. Untuk yang kedua, jawaban dari nomor 2 yaitu dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya, dan contohnya adalah sebagai berikut. 1. Dampak positif dari perubahan sosial budaya. 1. Semakin rekatnya integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, mengadopsi unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat luar sebagai sumber penambahan kekayaan budaya suatu masyarakat. Yang ketiga, dapat merubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, terjadinya modernisasi di berbagai bidang. Nah,
Untuk yang contoh dari dampak positif perubahan sosial budaya yaitu penggunaan gadget, laptop, dan lain sebagainya. Dengan gadget, laptop kita bisa mengetahui informasi apapun, kapanpun, dimanapun dengan mudah, dengan koneksi internet tentunya. Nah, untuk dampak negatif dari perubahan sosial budaya, satu, terjadinya ketertinggalan budaya atau kurtulan lag. Dua, terjadinya disorganisasi sosial. Yang ketiga, menurunnya rasa solidaritas, tenggang rasa, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Biasanya tertutup. Munculnya sebagai berbagai demonstrasi kenakalan remaja meningkat, angka kriminalitas meningkat, pergolakan di berbagai daerah. Nah, contoh dari dampak negatif perubahan sosial budaya, penggunaan teknologi itu tidak benar tentunya akan menjadi sangat berbahaya. Sebagai contohnya, penipuan, penjudian, kejahatan, dunia maya, dan lain sebagainya. Itu tadi pertanyaan dari nomor 2. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Menurut Anda, bagaimanakah perubahan sosial bagi manusia yang terjadi jika dinilai dari segi moralitas dan agama? Menurut pendapat saya, ada dua. Menurut pendapat saya, perubahan sosial bagi manusia, jika dilihat dari segi moralitasnya, memiliki peranan sangat penting. Karena di dalam lingkungan masyarakat, manusia harus mempunyai etika, sopan santun, dan berhubungan dengan yang lainnya, sehingga ia diperlukan tatanan moral yang sesuai dengan norma yang ada. Nah, sedangkan perubahan sosial bagi manusia, jika dilihat dari segi agama, memiliki peran yang sangat penting pula, karena nilai-nilai agama tersebut digunakan sebagai petunjuk yang pastinya akan dapat diterima oleh masyarakat demi kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis dan supaya manusia itu sendiri tidak terpecah belah dalam berbagai kepentingan yang tidak diartikulasikan bersama. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bu Istiqomah mata pelajaran SBD. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.